Bagi orang yang tidak pernah tirakat, tidak pernah mengamalkan ilmu spiritual atau kecerdasan spiritualnya lemah, ya tentunya dalam membuat keputusan hanya berdasarkan logika saja, dan kadang itu bisa salah membuat keputusan, kadang salah membuat bisnis. Nah, bagi Anda yang sudah melakukan tirakat atau suka mengolah batin, suka mengamalkan ilmu, biasanya lebih tepat dalam membuat keputusan. Entah itu keputusan bisnis, keputusan rumah tangga, keputusan sosial, dan lain sebagainya. Anda akan punya kecerdasan spiritual yang lebih tinggi sehingga tepat dalam membuat keputusan. Oke, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila video saya ini bermanfaat bagi Anda, silakan bisa di-share. Dan jangan lupa juga like and comment. Sukses untuk Anda. Ya, kembali dengan saya Kang Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membicarakan tentang apa bedanya orang yang pernah melakukan tirakat dengan yang tidak, dalam konteks hidupnya sukses atau tidak, maksud saya itu. Jadi begini, ada orang yang curhat, Kang, kenapa sih saya setiap bisnis gagal, terus usaha gagal, atau nasib saya kok buruk terus ya, kayak sial mulu begitu. Selain soal Anda pernah mengamalkan apa, gurunya siapa, dan bagaimana, memang ini berpengaruh tentang pribadi. Atau gimana ya, cara menjelaskan begini, kualitas spiritual setiap orang itu juga berpengaruh terhadap kesuksesan. Nah, saya ulangi, kualitas spiritual seseorang itu juga berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang itu. Kalau Anda tidak pernah melakukan laku tirakat itu olah batin meningkatkan kualitas spiritual. Misalkan Anda tidak pernah puasa, Anda tidak pernah puasa bentur, ngebleng, Anda tidak pernah membaca wirid yang jumlahnya banyak, Anda tidak pernah sholat malam yang khusus, Anda tidak punya guru, Anda tidak punya ilmu, Anda yang penting kerja pakai rasional logika saja, tidak pernah ada olah batin. Seringkali memang banyak yang gagal dalam mencapai kesuksesan. Kenapa? Karena olah batin spiritualnya lemah. Salah satu untuk menjadikan diri Anda sukses di dunia ini adalah kemampuan, kekuatan spiritual atau kecerdasan spiritual. Ada yang menyebutkan seperti itu. Mungkin bagi Anda yang intelektualitas ya, atau yang punya senang dalam belajar, mungkin bahasanya lebih bisa dipahami adalah kecerdasan spiritual. Nah, bagi Anda yang biasa tirakat, mungkin bahasanya adalah olah batin atau kemampuan spiritual. Nah, bagaimana Anda bisa sukses kalau Anda tidak pernah melakukan tirakat, olah batin, atau tidak memiliki kecerdasan spiritual? Karena kecerdasan spiritual itu bisa mengasah Anda tepat dalam membuat keputusan. Tidak cukup hanya logika, tidak cukup. Misalkan Anda mencari pasar jual, target pasar, Anda hanya berpikir secara rasional saja, secara ya mungkin pakai kuantum, atau mungkin pakai rumus Excel, atau mungkin pakai rumus matematika, bahwa kalau pasar ini biasanya seperti ini, itu oke, itu kan secara rasional, dohir ya, rasional. Tapi ada kemampuan batin, spiritual, yang bisa membantu membuat sebuah keputusan. Kayaknya ini nih yang cocok, ini nih yang bagus untuk dijual di sini, ini nih yang pas untuk saat ini. Contoh tentang corona lah, COVID-19. Bagi orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu spiritual, kaget adanya COVID-19. Tapi bagi orang-orang ahli spiritual, mereka tidak kaget. Kenapa? Karena sudah membaca tanda-tanda alam dengan kemampuan ilmu spiritual. Maksudnya tidak kaget itu begini, sudah ada firasat bahwa saya harus persiapan melakukan A. Bahkan kadang menurut rasional bisnis ini bisa jalan, dari pandangan spiritual bisa saja ini tidak jalan. Jadi ada pandangan lain.
selain akal logika kita. Pandangan lain itu adalah kemampuan atau kecerdasan spiritual. Nah, tentunya ini juga akan berpengaruh apakah menjadi sukses atau tidak. Kalau bahasa orang-orang umum ya feeling lah. Jadi punya firasat atau feeling, kayaknya ini nggak bagus deh. Tapi nekat aja gitu, akhirnya ya nggak bagus. Tapi kalau kayaknya nggak bagus, harusnya yang begini nih. Ada feeling firasat. Feeling firasat ini tanda awal kecerdasan spiritual. Nah, kalau Anda ingin sekali punya kecerdasan spiritual yang tinggi, feelingnya kenceng, feelingnya bagus, ya memang salah satu cara adalah melakukan laku tirakat atau mengamalkan ilmu spiritual. Ya tentunya harus ada gurunya. Anda boleh pilih guru di mana saja, boleh ke saya, Kang Mas Rohan, atau boleh ke yang lain, silakan sesuai dengan yang Anda yakini. Saya tidak akan memaksa diri Anda, harus ke saya, tidak. Sesuai yang Anda yakini. Saya hanya memberikan informasi bahwa orang-orang yang melakukan laku tirakat, olah batin, spiritual, itu meningkatkan daya kecerdasan spiritual. Dan daya kecerdasan spiritual itu membantu dalam sebuah proses kesuksesan. Karena salah satu contohnya tadi adalah bijaksana dalam membuat keputusan. Atau istilahnya tepat dalam membuat keputusan. Feelingnya lebih tinggi, ketepatan feel-nya lebih tinggi, sehingga kadangkala rumus A betul belum tentu betul dari rumus spiritual. Makanya seringkali banyak pengusaha yang datang ke guru spiritual untuk tanya, kira-kira Kang, kalau saya usaha seperti ini di tahun ini gimana? Kalau orang Chinese orang China ya feng shui-nya gimana, kan begitu. Nah, kalau Anda datang ke saya, tentunya tanyanya adalah, ya kira-kira menurut Kang Mas Rohan, saya bisnis ini bagus tidak tahun ini? Nah, Anda tanya ke saya kan karena apa? Karena faktor spiritual, berarti saya harus memunculkan potensi kecerdasan spiritual. Nah, Anda bisa memiliki itu sendiri kok, tidak harus datang kepada seorang ahli. Anda datang kepada seorang ahli hanya belajar ilmunya, ngamalkan ilmu tirakatnya. Kalau Anda sudah mengamalkan ilmu tirakatnya, Anda bisa amalkan sendiri sehingga nanti tidak tergantung kepada seorang guru. Walaupun tentunya tidak boleh memutuskan silaturahim dengan guru, karena ilmu silaturahim itu harus nyambung. Akan tetapi kalau Anda sudah pernah melakukan tirakat atau Anda mengamalkan ilmu-ilmu spiritual, maka Anda tidak akan tergantung terus terhadap seorang guru. Kenapa? Karena kecerdasan Anda akan muncul, batinnya Anda akan kuat, kecerdasan spiritual Anda akan tinggi, sehingga Anda bisa dapat feeling, firasat dalam membuat keputusan atau mencari solusi dari sebuah masalah. Nah, di situ kuncinya. Sehingga saya jawab sangat beda sekali bagi orang yang tidak pernah tirakat dengan orang yang sering tirakat. Orang yang tidak punya tirakat biasanya suka galau, bingung, sedih kalau ada masalah. Orang yang suka tirakat biasanya dia tenang dalam menghadapi masalah. Kenapa? Karena spiritualnya tinggi. Bagi orang yang tidak pernah tirakat, tidak pernah mengamalkan ilmu spiritual atau kecerdasan spiritualnya lemah, ya tentunya dalam membuat keputusan hanya berdasarkan logika saja, dan kadang itu bisa salah membuat keputusan, kadang salah membuat bisnis. Nah, bagi Anda yang sudah melakukan tirakat atau suka mengolah batin, suka mengamalkan ilmu, biasanya lebih tepat dalam membuat keputusan. Entah itu keputusan bisnis, keputusan rumah tangga, keputusan sosial, dan lain sebagainya. Anda akan punya kecerdasan spiritual yang lebih tinggi sehingga tepat dalam membuat keputusan. Dan yang ketiga, biasanya orang-orang yang sukses memang mereka sudah seringkali melakukan olah batin atau tirakat. Orang-orang besar lah, ya presiden, para pejabat, terus pengusaha-pengusaha kaya. Kalau kita amati, mereka punya guru spiritual. Kalau kita amati, beliau-beliau ini mengamalkan tirakat atau mengamalkan ilmu spiritual. Beliau-beliau ini kecerdasan spiritualnya sangat tinggi. Coba kita perhatikan, siapa orang sukses di sekitar kita yang tidak pernah punya guru, tidak pernah mengamalkan ilmu spiritual? Kebanyakan mereka adalah ahli mengamalkan ilmu, mereka juga ahli tirakat, sehingga kecerdasan spiritualnya sangat tinggi. Makanya bagi Anda yang mungkin belum pernah punya guru, atau bagi Anda mungkin yang belum pernah mengamalkan ilmu spiritual, ayo lakukan yang terbaik,
cari guru yang terbaik, Anda amalkan ilmu spiritual dengan baik, sehingga memunculkan kecerdasan spiritual yang sangat baik. Sehingga diri Anda akan lebih beruntung, lebih sukses, apa yang Anda cita-citakan lebih berhasil. Ekonomi, rumah tangga, kehidupan sangat menyenangkan. Kenapa? Dan kunci paling dasar, orang-orang yang pengamal spiritual, mereka lebih dekat terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan-amalan spiritual berkaitan tentang ketuhanan. Sehingga orang-orang yang mengamalkan ilmu spiritual, mereka lebih jauh dekat kepada Allah, sehingga Anda akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Guru membimbing dan Allah juga langsung membimbing. Masya Allah, hati Anda akan mendapatkan banyak pencerahan. Itulah fungsinya Anda melakukan tirakat atau mengamalkan ilmu spiritual. Semoga bermanfaat video hari ini dari saya, Kang Mas Rohan. Terima kasih Anda masih menonton YouTube saya. Semoga Anda dapat barokah. Salam sukses dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.